Kali ini kita akan mencoba reading sepanjang jalan Soekarno-Hatta ini. Pantulan spionnya nggak terlalu sip, bagus yang tadi, mungkin kotor ya. Jadi kita bersih-bersih dulu sampai di lampu merah. Ternyata spion bertangkai panjang itu goyang-goyang, ngeblur. Nah sudahlah, setidaknya dia ada dan berfungsi. Suaranya meriah. Kita berada di Jalan Soekarno-Hatta. Orang menyebutnya Jalan Bypass Bandung, karena dia tidak masuk ke pusat kota ya, disebut bypass. Kita ambil jalur tengah karena jalur kanan itu ya untuk yang ngebut. Jalur kiri itu rawan untuk orang nyelip sambil belok kiri atau tiba-tiba ada kendaraan masuk. Paling enak memang di tengah seperti ini, berada di posisi paling kiri dari jalur tengah, sudah sip. Kecepatan 57 ya, segitu. Oh sekarang 60. Kadang saya nggak happy masuk jalan ini karena saya tipikal orang yang nggak suka lari kencang. Kalau masuk sini situasi agak lengang dikit udah 60-70. Ya aku paling aku mengkoreksi aja cuma sampai 60. Dan mereka nyelip aku dengan sangat kencang, selama tidak nyenggol aja. Oli sudah diganti kemarin. Enduro 1 liter, butuhnya 0,8 liter, aku kasih 1. Mengingat aku sering lupa untuk ganti. Kemarin sampai 3 bulan. Nah, biasanya pertandanya busi. Kalau smash sampai businya ngadat, itu pasti karena kepanasan. Jadi ketika smash olinya telat, yang pertama kena busi. Kecepatan 60 di tempat seperti ini berasa pelan sekali. Dan aku maunya ya segitu-segitu aja. Nggak ada pemikiran untuk lari 70. Buat apa? Perbekalannya banyak juga orang ini. Itu yang ramai itu bukan suara knalpot ya, itu suara filter udara yang saya rancang khusus, bentuknya seperti jamur. Jadi ngambil udaranya lancar dan sengaja dibuat lengkungan seperti corong supaya suara napasnya ya merdu gitulah, bukan lantang ya.
segini-seginilah. Di 50 itu aku suka jalan. Oh, nggak seru ya kalau jalanan penuh begini. Aku pernah merasakan jalan yang sepi, gelap. Itu jalan baru yang ada di paling selatan Jawa, paling dekat dengan laut. Waktu itu aku coba dari Kutominangun ke barat, jalan lurus, sepi, nggak ada apa-apa, bener-bener gelap, lebar seperti jalan tol. Ya nggak tahu ya sekarang, waktu itu aku lewat 2019. Tanjakan di depan apartemen apa gitu. Aku pernah dulu pas berangkat mudik, ada burung yang bersimpangan dengan jalanku. Jadi aku mengarah ke timur, burung itu mengarah dari utara ke selatan. Nabrak ke helm, rasanya kayak dipukul. Jadi si burung itu mungkin saking sakitnya sampai buang kotoran di helmku. Tapi dia langsung lanjut terbang, nggak bilang permisi atau maaf ya om gitu. Karena waktu itu aku masih om. Nah, kalau ada space kayak gini dengan depan tuh enak. Ada yang bisa dilihat, menjaga jarak. Menjaga jarak itu penting untuk hal-hal yang berbahaya. Misalnya satu orang ketabrak dari belakang, nggak otomatis langsung beruntun ke depannya. Cobalah lihat orang Amerika bagaimana cara mereka berhenti. Motor yang mobil dan mobil punya porsi yang sama di jalan. Jadi kalau kau lihat di Amerika itu orang naik motor ya di tengah. Jadi misalkan depan ada mobil, dia berhenti di belakangnya. Dan dia mengambil porsi juga sama seukuran satu mobil, bukan di pinggir ya kita. Kita ini kan kayak cuma ikut pakai jalan, bukan pemakai utama jalan. Rupanya ujung jalan bypass ini sudah tidak jauh lagi. Nanti ada bundaran di sana, kita berbalik arah lalu mengarah pulang. Bundaran sudah terlihat. Kita agak mepet ke kanan supaya mudah berputar. Karena di kiri berarti mau belok kiri, di kanan berarti mau memutar. Nah, ambil kiri, nanti mulai ke tengah. Masih ambil kanan. Kita sekarang ambil paling kiri, itu artinya kita akan ke tengah lalu ke pinggir kiri. Waspadai yang belakang. Iya, sen kiri. Ngempos nih motornya nih. Ada ngemposnya 20%. Lampu menyala, aman. Nah, begitu cara mereka belok.
bisa mepet di pinggir malah milih ke tengah tanpa menoleh. Beda cerita sama kakakku, dia naik motor smash seperti ini, kalau dia yang bawa bisa lari 90, 100. Motor ini bisa lari 90 kalau kakakku yang pegang. Kalau sama aku, oh enggak, kasihan motornya. Kita sayang kendaraan kita, bukan sesuatu yang sentimental atau apa. Ya kalau motor ini rusak kan ya repot juga. Jadi saling mendukung, motor didukung supaya awet, motor mendukung kita supaya mudah beraktivitas. Itu namanya simbiosis. Gimana sih? Bukan, ada space nggak diambil. Yalah. Ketika ada space nggak diambil, orang lain bisa terganggu. Ini ngapain coba? Sebenarnya pengen juga sih ganti kendaraan yang pantas lah, karena aku tinggi besar ya, berat badan 107 paling tidak, itu 107 saat ini, tinggi badan 172. Ya mungkin cocoknya di antara, ya mungkin sekelas NMAX atau adiknya siapa itu namanya, Lexi, itu cocok itu kayaknya. Ya tapi ya untuk sementara ini aku menghargai bahwa kendaraan ini bisa dipakai. Motor ini namanya Suki, dia punya halaman Facebook sendiri, namanya Suki. Jadi ganti oli, ganti spare part, turun mesin tercatat di sana. Jadi saya ingat kapan dulu turun mesin, pernah mengalami sesuatu apa gitu. Ya bersyukur selama ini baik. Dan harapan terbaik selalu baik. Amin. Harus diaminkan. Oh iya, nggak terasa ternyata udah melewati yang apartemen tadi yang tanahnya tinggi. Kok goyang ya ban belakang ya? Kempes kah? Lelah juga saudara. Jangan lupa saudara, ini like and subscribe supaya semakin banyak yang bisa saya buat seperti itu teman-teman.
diangini supaya ada powernya. Ya begitulah. Aku itu di rumah punya beberapa ya, satu atau berapa, punya water block yang biasa dipakai buat pendingin komputer yang menggunakan air. Sempat kepikiran menggunakan water block itu untuk mendinginkan oli. Jadi oli dikeluarkan dari nipple yang pengecekan oli itu, pengecekan pipa oli, dipanjangin dengan pipa tembaga yang untuk kulkas, dikasih cincin tembaga yang banyak, jadi seperti sisir gitu. Nah nanti terus pakai selang masuk ke daerah penutup. Sistem roterinya nggak bener, masa habis digimpa ditekan 0. Ini kan mesin nyala, kalau mesin mati boleh habis 40. Jadi dari nipple itu masuk ke mekanisme pendinginan berupa kawat tembaga yang berlubang, pipa tembaga lah, dan beberapa cincin lebar untuk pendinginan. Disalurkan kembalinya ke dalam klep. Nah jadi penutup klep itu kita bor, kita bikin dudukan untuk selang supaya oli selalu adem. Karena untuk motor yang sudah bore up atau motor dengan beban kerja tinggi, sebaiknya dikasih pendingin oli. Ya, daripada kita beli punya FU dipasang di smash, kenapa nggak bikin aja? Kan kita orang Indonesia kan, bukan masalah punya FU harganya berapa, bisa bikin lebih enak. Semangat DIY. Jadi sesuai dengan channel ini lebih banyak isinya DIY. Jadi mengajarkan Anda untuk bikin, mencontohkan, membuat, menjual. Nah seperti kemarin saya membuat intercom, itu kan akhirnya dari membuat menjadi dagangan. Saya punya dagangan. Nah diawali dengan DIY dulu, do it yourself. Seperti itu. Kalau semangatnya, kalau punya duit beli, nggak punya duit ya enggak. Nah kalau duitnya nggak cukup, ya nggak beli-beli. Kan punya nggak harus beli, tapi bukan berarti nyolong loh ya. Itu nggak masuk hitungan. Kita orang baik-baik, baiknya bersabar. Macet bro, macet bro. Gimana bro? Dia boleh atau parkir di situ, walaupun jelas-jelas bikin macet. Oh iya, mau mampir ke itu Alfa April membayar kreditan. Ya sebenarnya bukan kreditan sih, kita transaksi di marketplace, bayarnya 30 hari kemudian. Jadi pay letter beberapa hari lagi jatuh tempo, jadi kita bereskan. Kemudian ada pemangkasan pohon, bagus lah biar bersih. Kuat nggak kira-kira mentalnya itu orang? Jangan-jangan habis nebangin pohon yang aromanya begini terus sakit mereka. Nggak usah ditanya, terasa ada sesuatu kok di situ. Biasanya orang yang menggali sumur, terus menggali pemakaman, terus yang biasa masuk hutan itu peka. Tapi ya walaupun aku punya kepekaan itu, nggak kemudian aku bilang permisi mau lewat, ya nggak bisa. Derajat saya lebih tinggi dari mereka. Aku kelewat, mereka harus minggir. Seperti itu ceritanya. Nggak bisa tawar.
ngeri ya, ngeri-ngeri serampangan ya. Jadi seram ngeri itu berasal dari seram dan pangan, serampangan.